Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Kios Pasar Sore dan cerita orang-orang biasa lainnya karya Reda Gaudimo. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, saya tetap menyarankan kepada teman-teman untuk membeli bukunya agar kalian bisa mendapatkan indahnya membaca buku ini secara langsung, sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada sang penulis yang telah membuat karya buku yang sangat inspiratif ini. Kalian dapat membeli bukunya di toko buku kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih. Cerita ke-13, Bintang Cemerlang. Ia anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakaknya yang pertama laki-laki menjelang tamat SMP ketahuan telah menghamili anak tetangga. Tak ada jalan lain kecuali dikawinkan segera. Oleh ayah dan ibu, si abang dibuatkan warung rokok dan voucher pulsa. Makan minum sekeluarga itu ditanggung ayah ibu. Kakaknya yang kedua perempuan kabur dari rumah seminggu sebelum ujian akhir SMA. Ternyata sebulan kemudian tersiar kabar kakaknya dalam keadaan hamil tampak di Medan bersama seorang lelaki yang dikenali sebagai pegawai ayahnya. Sekarang entah di mana. Dia paling mungil, paling cerewet, tapi kata bapaknya paling cemerlang dari semua. Tak percuma ku namai dia Bintang. Ia satu-satunya yang berhasil diterima di Universitas Negeri nomor 1 di Jakarta. Lulus jadi sarjana dengan nilai A dan langsung dapat kerja di perusahaan besar dan ternama dengan gaji lumayan. Ibunya bilang kalau semua anaknya seperti si bungsu, hidupnya akan sangat indah. Rela ia mati cepat. Lepas 2 bulan bekerja, Bintang minta izin tak masuk barang sehari. Katanya ia merasa perlu ke dokter. Ia hamil 8 minggu. Ayah bayinya teman baik yang 2 minggu lalu ia kenalkan kepada teman-teman kantor sebagai pacarnya. Soal rencana menikah, Bintang telah memilih hari baik, tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Tanggal bagus membawa keberuntungan dan rezeki itu masih 2 bulan dari hari itu. Atasannya mengangkat alis tinggi-tinggi. Matanya terbelalak takjub. Ia tak paham. 2 minggu menjelang tanggal 8 bulan 8 tahun 2008, Bintang kembali datang menghadap. Katanya ia memilih tak kawin saja. Bagaimana bisa? Calon mertuanya tak setuju ia kawin pada hari baik yang serba 8 itu. Tanggal yang tepat menurut hitungan mereka jatuh pada tanggal 9 bulan 9 tahun depan, dan sang pacar memilih menurut pada orang tuanya. Takut kualat, tak menuruti orang tua itu dosa dan bisa masuk neraka. Hari ini Bintang tak kerja lagi. Ia keluar sejak banyak orang di kantor bertanya tentang kehamilan suami. Ia pindah dari tempat kos di dekat kampus itu ke sebuah rumah kontrakan kecil yang ia tinggali bersama sang pacar. Ya, pacar yang tak jadi dinikahi bulan depan tanggal 8 itu. Kami kan sebetulnya tidak ada masalah, cuma dia memilih menurut pada orang tuanya, katanya. Bintang, cinta betul kau pada lelaki itu. Cinta, aku suka saja padanya, tampan dia. Semua teman di kampus mengejar dia. Pintar pula, ia terkikik-kikik. Perutnya yang sudah sangat buncit itu berguncang-guncang. Mungkin bulan depan ia akan melahirkan. Cerita ke-14, Akbar. Selamat siang, Akbar. Sedang apa, nak? Akbar mengangkat kepala sebentar, tersenyum sedikit, mukanya berpeluh. Tangannya tidak berhenti mengayun cangkul, mencampur pasir, semen, batu, dan air. Tak berhenti sebelum dapat aba-aba. Rambutnya yang ikal jatuh ke dahi hampir menutupi seluruh bagian mukanya yang tirus. Sesekali disapunya rambut ke belakang. Percuma karena dalam sekejap akan kembali menutupi mukanya lagi. Ini hari ke-10 Akbar ikut Pak Leknya membongkar rumah di Rawamangun, Jakarta Timur. Rumah itu tak terlalu besar, tetapi tak jelas bentuknya. Kata Pak Lek, baru setengah jalan direnovasi. Rumah itu ditinggal mandor dan rombongannya begitu saja. Menurut Pak Leknya lagi,
Sang mandor ketahuan curang soal bahan bangunan. Ketika merasa yang punya rumah tahu soal ini, dia kabur. Pak Le sebetulnya bagian dari rombongan itu, tetapi entah bagaimana, bapak yang empunya rumah percaya padanya dan Pak Le kebagian rezeki menyelesaikan proyek ini. Pak Le bilang kalau yang punya rumah mau sabar, tidak buru-buru, semua bisa selesai dengan cakep meski dikerjakan oleh 2 orang saja. Selamat siang Akbar, berapa umurmu nak? Dari fotokopi KTP yang ia serahkan kepada pemilik rumah, tertulis ia lahir tahun 1994, tamat SMA 2 tahun lalu di Klaten. Akbar yang tinggi kurus, kulitnya agak gelap, mungkin karena terlalu banyak berada di bawah matahari ketika menyusun bata, membuat dinding. Rambut yang jatuh-jatuh ke muka itu tampak kering. Ujung-ujungnya agak kekuningan, barangkali sisa-sisa diwarnai beberapa waktu lalu sebelum ikut kerja dengan Pak Le. Sejak 6 bulan terakhir, Akbar menjadi kenek tukang bangunan senior. Ya, Pak Le-nya itu tak ada keahlian Akbar yang terkait dengan membangun rumah. Ya, ia pernah lihat bagaimana adonan plester dibuat untuk menyusun bata, tapi cuma lihat saja. Benar-benar baru mencoba setelah ikut Pak Le. Adik bapaknya ini pernah menyuruhnya mencatat resep pembuat beton. Untuk bangunan biasa diperlukan 1 bagian semen, 2 bagian pasir, 3 bagian batu split. Tetapi berapa banyak air yang diperlukan supaya adonannya pulen? Akbar tak tahu. Terlalu banyak air jadi encer, terlalu sedikit air jadi bantet. Kalau ingin model dinding khusus, resepnya lain lagi, merepotkan. Pernah juga ia diberi kesempatan melepot tembok, tapi cuma 2 kali. Yang pertama ia memakai terlalu banyak semen, boros kata Pak Le. Yang kedua terlalu sedikit semen sehingga bata tak menempel, merepotkan juga. Jadi sekarang ia memilih mendengarkan dan melaksanakan perintah pamannya saja. Angkut bata ke sini, bawa semen ke situ, ambil air di sana, lebih aman. Ketika bekerja, Akbar hampir tak pernah bersuara. Ia terlalu sibuk mendengarkan dan ikut menyanyikan lagu-lagu dari telepon genggamnya yang dipasang dengan volume keras. Berkali-kali Pak Le-nya mengomel, menggeram, menyuruhnya mengganti lagu yang tak henti berkumandang itu. Tapi Akbar tak peduli. Dari pagi hingga sore, lagu-lagu yang tak banyak jumlahnya itu terus diulang. Bahkan malam menjelang tidur, begitu mata terbuka di pagi hari, sikat gigi, sarapan bubur, lagu-lagu itu terus menemani. Selamat siang, Akbar. Apa yang kamu nyanyikan itu, nak? Bukan dangdut, bukan campur sari, bukan macapat, tapi The Song Naruto. Tema Song Naruto, nyanyian Angela Aki, Ken Hirai, semua dari Jepang sana. Kamu suka J-pop, Akbar? Ibu pemilik rumah bertanya. Ketika pada suatu sore ia pulang cepat dan sempat mendengar lagu-lagu dari telepon genggam Akbar yang ditanya meringis, memperlihatkan sederet giginya yang putih, matanya mendadak berbinar. Ibu itu bertanya apakah ia mengerti apa yang disampaikan penyanyi-penyanyi dari negeri matahari terbit itu. Dengan tersipu ia menjawab, sekedik-sekedik nggih saged, Bu. Lalu ia menyanyikan sebait lagu, disambung dengan beberapa kalimat dalam bahasa Jepang. Ibu pemilik rumah langsung bertepuk tangan, lalu menyuruhnya bicara lagi dalam bahasa Jepang. Hebat kamu Akbar, kata ibu itu. Ibu itu tak tahu bahwa seharusnya saat ini Akbar sedang bekerja di dok kapal di Jepang, bukan mencampur pasir, batu, dan semen ditambah air. Setahun setelah tamat SMA, Akbar tinggal berangkat menyambut pekerjaan bagus, bayaran cakep, pengalaman baru di negeri seberang yang sejak lama ia kenal lewat film anime, game, dan komik yang seru. Sudah siap bekerja di dok kapal di Jepang. Semua sudah rapi, namanya sudah terdaftar sebagai peserta di tempat pelatihan pekerja di dekat Panasan Solo. Tiap malam ia berdoa agar hari lebih cepat berlari, sehingga tanggal pelatihan segera tiba. Setiap hari jantungnya berdebar kencang, mengingat bahwa peristiwa penting itu sebentar lagi sampai. Tetapi
Tetapi pada suatu siang, seminggu sebelum waktu masuk pelatihan tiba, ibunya memutuskan ia tidak usah berangkat. Seketika jantungnya seperti mau meledak. Kata ibu, kalau cuma mau jadi tukang, di kampung sendiri juga bisa. Ke Jakarta masih mungkin, tapi tidak ke Jepang. Tidak juga ke negara lain, di sini saja, di negeri sendiri. Buat apa jauh-jauh ke negeri orang kalau ujung-ujungnya cuma jadi tukang juga? Akbar mengamuk siang itu. Bagaimana bisa ibu bilang begitu? Kenapa baru bilang sekarang? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin sebelum dia terlanjur belajar ini itu, terlanjur mimpi dalam bahasa Jepang? Ibu bilang ia baru dapat pencerahan semalam. Meski sejak awal sudah merasa ragu, apakah betul ia akan bisa melepas Akbar ke negeri yang jauh? Mimpi semalam membuat ibu yakin, Akbar tak seharusnya pergi meninggalkan ibu sendiri di kampung. Tega kamu pada ibu, Akbar. Kalau Akbar pergi jauh, siapa yang akan mengantar ibu ke puskesmas kalau sedang kurang sehat, berkunjung ke sanak keluarga, atau ke kenduri? Bapaknya sudah nggak ada sejak Akbar masih di bangku SMP. Kakak-kakaknya yang sudah menikah repot dengan keluarga masing-masing, menemani ibu jadi urusan tambahan yang pasti bikin ribet. Tapi yang paling penting dari semua itu, bagaimana kalau ibu tiba-tiba kangen ingin bertemu? Aduh, sungguh makan biaya, makan waktu, dan tidak bisa dilakukan ketika ingin. Lebaran, belum tentu bisa pulang, bukan? Lalu kalau sampai kecantol orang sana bagaimana? Maka tetaplah tinggal di sini, di dekat ibu. Jangan pergi jauh-jauh meninggalkan ibu. Kasihani ibu yang akan setengah mati menahan rindu. Malam itu Akbar menangis lama sekali. Oh, jadi jantung yang berdebar kencang setiap malam itu bukan pertanda ia akan berangkat, tapi peringatan bahwa mimpinya akan runtuh. Selamat siang, Akbar. Apa kabarmu, nak? Sudah beberapa bulan ini ia hanya pulang pergi Jakarta Klaten mengikuti jadwal kerja Pak Le, dan sama itu pula ia tinggal di rumah berdebu yang menyesakkan dada, tidur di lantai, kadang bila beruntung beralas tikar, sarapan kopi dan pisang goreng di pagi hari, nasi bungkus setiap siang, pisang rebus dan teh panas di malam hari. Ia mulai merokok, ikut-ikut Pak Le. Batuk-batuk sedikit awalnya, tapi sekarang sudah lancar menghisap dan mengembuskan asap. Setelah lewat maghrib, ia bisa mandi, membuang debu dan sisa-sisa cipratan semen dan bubuk batu bata di badan. Merasakan sedikit pedih di kaki yang luka-luka kena puing. Sementara telapak tangan yang pernah melepuh kini mulai menebal. Kalau mengantuk belum tiba, ia akan berbaring-baring saja atau duduk-duduk di teras depan rumah yang tak karuan bentuknya ini. Sesekali ingatan masa kecilnya berkelebat, tapi buru-buru ia hentikan. Setiap kali kenangan sampai pada ibu yang dulu sekali pernah bilang ia harus punya cita-cita setinggi langit. Bapaknya juga bilang ia jangan tinggal di kampung terus, pergi lihat dunia, kelilingi jagat raya, cari ilmu, kumpulkan pengalaman, buat orang kampungmu bangga, Bar. Begitu kata bapak pada suatu waktu. Seandainya saja bapak masih ada. Seandainya saja ibu tidak lupa pada omongannya dulu. Seandainya saja. Selamat siang, Akbar. Bagaimana harimu, nak? Kertas pembungkus nasi padang sudah masuk tong sampah. Air minum di katel aluminium tinggal sepertiga. Telepon genggam telah kembali penuh baterainya. Lagu Naruto kembali berkumandang. Akbar rengeng-rengeng ikut menyanyi sebait dua bait sambil menuangkan adukan semen ke dalam ember, siap dibawa Pak Le-nya menyelesaikan tangga di dapur. Waktu istirahat masih jauh. Cerita ke-15, Harapan Kita. Hari Minggu lalu, emak pulang dari pasar dengan muka muram. Tanpa ku minta, dia bercerita lancar tentang tukang sayur langganannya, Bu Turi. Perempuan itu, kata emak, sedang susah. Rumahnya dijebol maling ketika ia sedang berjualan di pasar. Masih berduka atas hilangnya barang-barang. Suami datang dengan berita buruk, di PHK dari kantor. Malam harinya Bu Turi melahirkan anaknya yang ketiga perempuan. Aku betul-betul tak suka nama anaknya, kata emak.
Mukanya tetap muram. Masa anaknya diberi nama Deritawati? Katanya biar ia ingat saat anak itu lahir, hidup sedang penuh derita. Ibu macam apa itu? Nama anak adalah harapan kita padanya. Kalau Deritawati, kita berharap ia terus penuh derita. Mak bilang, dia akan berusaha sekuat tenaga memaksa Bu Turi mengganti nama anaknya, mumpung belum buat akte kelahiran. Hari ini Mak pulang dari pasar, mukanya tetap tak lebih cerah dari Sabtu lalu. Bu Turi mau mengganti nama anaknya. Aku bertanya pada emak sambil mengeluarkan belanjaan dari kantong kainnya. Iya, tapi Mak kelihatan gak senang. Mak menghela napas panjang lalu katanya, bagaimana bisa senang? Nama anaknya telah berganti menjadi harapan kita. Aku iseng-iseng menduga. Emak langsung menganggukkan kepala berkali-kali. Harapan kita. Cerita ke-16, Sang Penerbang. Ini cerita tentang seorang lelaki, Joe namanya. Sejak kecil ia ingin jadi penerbang. Orang sekampungnya, bagian barat maupun timur sungai, memanggilnya Joe si penerbang. Gubernur boleh dari pulau lain, tetapi penerbang pesawat tempur dari pulau kita. Begitu kata orang-orang tua setiap kali melihatnya lewat, berangkat dan pulang sekolah. Joe tinggi menjulang, dadanya bidang, rahangnya kuat, matanya bagus, giginya yang putih bersih itu kabarnya tak pernah berlubang. Matanya, oh jernih, bersih, tak berkacamata. Otaknya, jangan ditanya lagi, ia anak paling pintar di seluruh pulau. Bukan, juara kelas sepanjang ia bersekolah, jadi memang sungguh layak dan sepantasnya bila semua orang berharap melihat Joe jadi penerbang. Tak ada yang lebih pantas, tak ada yang lebih pas. Suatu hari begitu ujian akhir selesai, Joe berangkat ke belahan barat pulau, ingin membuang kebosanan belajar dan mengistirahatkan otak yang lelah belajar buat ujian. Bapak dan ibu tidak keberatan, toh akan ada paman dan bibi di sana, dan ia akan tinggal bersama mereka untuk beberapa saat sampai bosannya lenyap, sampai otaknya tak kelelahan lagi. Di sana ia berkenalan dengan seorang gadis, Mea namanya. Kulitnya sawo matang mengkilat, bibirnya tipis, matanya besar, alisnya lebat, rambutnya ikal, panjang, tubuhnya langsing. Dia juga pandai menenun, kalau bernyanyi suaranya merdu. Tak butuh waktu lama, Joe jatuh cinta padanya. Begitu cintanya hingga memutuskan tinggal saja di sana. Kalau tak dijemput suruhan ayahnya yang dikirim khusus, Joe tidak akan pulang. Mea, Mea, Mea. Bayangan perempuan itu tak pernah bisa lepas dari ingatan Joe. Terbayang hingga mimpi berkelanjutan. Begitu panjang mimpinya hingga pada hari pengumuman ujian, Joe tak kunjung tiba di sekolah. Sepeda yang ia kayuh mengantarkannya ke pantai. Joe tetap di sana hingga siang. Ia lulusan terbaik di seluruh pulau tahun itu, tapi bapak dan ibu tak khawatir. Itu kan hanya hasil ujian. Toh piagam tetap dikirim ke rumah. Yang penting adalah pendaftaran ulang masuk penerbangan nanti. 3 hari lagi. Lalu 3 hari kemudian, waktu pendaftaran ulang masuk penerbangan tiba. Ibu membangunkannya dengan susah payah. Joe membuka mata dengan enggan, dan ketika siap berangkat, ia tak bisa menemukan formulir pendaftaran yang telah diisi. Hilang entah kemana, katanya. Ibu kesal, bapak marah. Joe harus jadi penerbang. Ibu berteriak. Ibu bertindak cepat. Ia hubungi sepupunya yang bekerja di bagian penerimaan. Diam-diam sepupu itu mengambil sehelai formulir baru, mengisinya lalu menyusupkan berkasnya. Beres, tak ada masalah. Yang penting jangan terlambat datang di hari ujian, pesan sepupu ibu. Pada hari ujian masuk, Joe datang pagi sekali. Ia duduk di deret paling depan. Pensil dan penghapus ada di tangannya, tetapi matanya memandang lurus ke depan. Ia tak melakukan apa-apa. Sejam kemudian, Joe sudah di jalan pulang, meninggalkan kertas ujiannya tergeletak di meja kosong ditemani pensil dan penghapus yang dibiarkan berserakan. Sore itu juga, Joe bersiap berangkat ke sebelah barat pulau menjenguk Mea. Tetapi niat tak terlaksana karena bapak dan ibu melarang sangat keras. Joe harus menurut pada satu rencana
yang disusun hanya untuknya, berangkat ke Jakarta. Ia harus belajar, kuliah, kerja, apa saja. Yang penting jangan tinggal di kampung. Ibunya berkata dengan suara keras, anaknya harus keluar pulau, melihat dunia, paling tidak menginjakan kaki di ibu kota negeri. Meski geram, Joe berangkat. Setelah hampir 10 hari di laut, ia tiba di Tanjung Priok. Alamat yang ada di tangannya, rumah kakak sulung. Tentu saja sang kakak terkejut melihat adiknya tiba begitu saja tanpa kabar terlebih dahulu. Tetapi kakak tak heran dan kesal berlama-lama, karena kedatangan Joe disertai surat perintah bapak dan ibu agar ia mengurus sang adik. Jakarta bising, hati Joe sunyi. Jakarta panas, hati Joe beku. Televisi, barang langka di pulaunya, tak sedikit pun menarik minatnya. Setiap hari ia cuma duduk di teras depan, menulis surat, melamun, menulis surat, melamun, tentang Mea, menulis surat buat Mea. Kakaknya angkat suara, kau tidak bisa begini terus, belajarlah sesuatu, katanya. Joe memandang dengan mata kuyu. Malas, jawab Joe. Kalau begitu carilah kerja. Haruskah? Ia balik bertanya. Lalu apa yang kamu mau? Pulang, katanya. Lalu kembali menunduk, kembali menulis surat. 3 minggu lewat, tiba surat dari pulau. Isinya jelas. Jangan pernah biarkan adikmu pulang. Joe harus tetap di sana selama mungkin. Tetapi surat terlambat tiba. Karena yang harus tetap tinggal, yang tak boleh pulang telah naik kapal menuju pulau. Kemarin, begitu kapal merapat, Joe langsung menuju wilayah barat pulau, menuju Mea. Dan sebulan ia tak pulang, tak juga mengirim kabar ke wilayah timur pulau kepada ayah ibu. Akhirnya utusan kembali datang mencari tahu, yang disambut pasangan suami istri baru, Joe dan Mea. Kabar disampaikan segera mungkin. Keluarga terkejut, geram. Ini tak boleh terjadi. Mana boleh menikah begitu saja tanpa bilang, tanpa upacara. Bagaimana bisa? Bagaimana boleh? Tentu bisa dan boleh saja, kata Joe. Ia cinta Mea, cukup. Yang lain tak usah dipikirkan, tidak penting. Tiada jalan lain, kedua keluarga besar harus duduk bersama. Ibu tak ingin melepas putra bungsunya ke wilayah barat. Ayah ingin ada yang mengurus ladang dan ternak di rumah. Ayah dan ibu mertua tak ingin berpisah dengan Mea, sang putri tunggal. Dua keluarga besar bicara, dan inilah keputusannya. Mea, ayah dan ibunya pindah ke wilayah timur pulau bersama Joe. Sebuah rumah di sudut ladang yang luas, bukan kepalang itu, sudah menanti. Perpindahan berlangsung 3 hari kemudian. Begitu Joe dan rombongan tiba, pesta meriah dilangsungkan. Putra bungsu menikah dengan gadis tercantik di pulau. Meriah, Joe gembira. Bapak dan ibu berwajah masam, tak senang hati. 25 tahun lewat, cita-cita orang kampung untuk punya penerbang dari pulau sendiri lenyap. Joe tak pernah meninggalkan pulau lagi. Bersama Mea sudah 8 anaknya. Ia tinggal di sudut ladang yang sempit, di rumah yang dulu terasa besar tetapi sekarang jadi begitu sempit. Sejak hari itu sampai sekarang, setiap malam selama 25 tahun, Joe mendorong perahunya ke laut. Pagi pulang membawa ikan dalam jala. Banyak, tidak juga. Bahkan kadang ia pulang dengan tangan kosong. Kalau sudah begitu, Mea akan meradang. Suaranya terdengar sampai ke padang. Kalau lelaki tidak berguna, tidak tahu kerja, susahkan aku dan anak-anak. Di saat seperti itu, Joe ingat pada mimpinya terbang tinggi di angkasa, di langit biru bersih, jauh dari tanah, laut, bising. Sekarang 50 tahun hampir lewat. Hari-hari berlari terus seperti kemarin, seperti besok. Siang memburu sore, lalu malam. Dan waktu untuk melaut kembali datang. Ketika yang ada cuma angin laut, bau asin, dan gemercik air di badan perahu. Mata Joe yang sudah mulai rabun sering basah tiba-tiba ketika sebuah benda bersayap besi melayang di antara bintang membelah gelap. Cerita ke-17, Setia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia ada di sana, duduk di tempat yang sama, di kaki tangga lantai 6.
lengkap dengan sebotol besar air minum, onde-onde atau arem-arem atau risoles isi bihun yang selalu terburai setiap kali digigit. Kadang-kadang ia ajak anaknya yang baru umur 6 tahun itu, berdua mereka duduk di sana, ya di kaki tangga itu, terkantuk-kantuk bahkan sampai tertidur anak itu di sana. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia ada di sana dari pagi hingga hampir lewat tengah malam, duduk di titik yang sama, melakukan hal yang sama, menunggu. Siapa? Dengar-dengar seorang penyiar yang ia suka suaranya, yang pernah memberinya potret diri, yang pernah mengiriminya lagu, yang pernah menyapanya beberapa kali, tetapi sekarang sudah tidak lagi, bahkan menoleh pun tidak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ia menunggu. Siapa tahu hari ini penyiar itu yang sekarang perutnya mulai membuncit, yang mukanya makin berminyak, yang bertambah ubannya akan menyapa, mengangguk atau sekedar menoleh. Ada cerita lain lah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia di sana menunggu, pasti. Cerita ke-18, Sayangku Padamu. Kapan dirasa perlu? Mbok Pijet mampir ke rumah. Dia biasa begitu, tiba-tiba datang membawa botol plastik berisi minyak, dan memang seringkali kedatangannya itu ternyata sangat diharapkan. Karena ada saja orang rumah yang badannya pegal, lelah, masuk angin, perlu ditekan sana, perlu digosok sini, dikerik. Pada suatu hari, beberapa bulan lalu, ketika hujan lebat turun dan air menggenangi halaman, Mbok Pijet datang berpayung. Botol plastik berisi minyak, campuran tawon dan telon dan sedikit minyak kayu putih itu tak dibawanya. Begitu dipersilakan masuk, ia langsung duduk di lantai. Mukanya basah karena keringat dan juga empasan air hujan. Mulutnya terbuka, mencoba tersenyum lebar, kaku. Saya mau minta tolong, Non, katanya. Wajahnya memerah, lalu ia bercerita tentang anak bungsunya. Tarto yang sudah seminggu tidak mau sekolah, tak mau mandi, tak mau bicara, tapi untung masih mau makan, meski tak sebanyak biasa. Penyebabnya, Mbok menolak membelikan motor. Duit dari mana, Non? Motor kan mahal. Memang agak susah anak ini, kalau nggak dituruti langsung puri begitu. Bulan kemarin dia minta dibelikan HP pakai kamera. Saya tahan-tahan, dia marah, saya didiemin, nggak mau sekolah. Untung waktu itu dapat duit kagetan, habis bantu-bantu hajatan jadi bisa kredit. Sekarang begini lagi. Kalau terus nekat bagaimana ya, Non? Ujungnya Mbok Pijet mau pinjam uang untuk menyicil motor. Bapaknya bilang apa, Mbok? Bapaknya bilang gak usah dibelikan. Lah dia aja berangkat kerja cuma naik sepeda, padahal tempatnya jauh. Ya turuti kata bapaknya saja, Mbok, biar dia tahu duit itu gak tumbuh di pohon. Kalau mau apa-apa harus kerja, jangan main minta saja. Tapi nanti dia ngambek, Non, gak makan. Ngambek ya biar, Mbok, gak makan ya biar. Nanti kalau lapar pasti makan juga. Aduh, Non, saya gak kuat kalau begitu. Gak bisa, Non, suara Mbok bergetar. Ya, saya juga tidak bisa meminjamkan uang, Mbok. Saya menyampaikan kata putus. Dia tampak sangat kecewa, tanpa banyak bicara, langsung bangun dari lantai, pamit pulang menebus hujan yang masih tetap lebat. Pagi ini Mbok Pijet mampir lagi ke rumah. Ia membawa botol plastiknya. Suami langsung mengajukan diri jadi pasien pertama. Ketika tiba giliran saya, iseng saya tanyakan soal beli motor itu. Akhirnya nyicil, Non, dapat 3 bulan, terus ndak bisa bayar lagi, lalu ya diambil lagi sama yang ngasih kredit. Tarto gimana? Ngambek. Ya, Non, tapi cuma bentar. Baguslah. Ya, Non, tapi tadi pagi dia minta saya belikan. Apa ya namanya, iPod? Itu apa ya, Non? Kata teman-temannya semuanya punya.
iPod yang dimaksud di sini adalah iPod. Cerita ke-19, Cita-cita. Ia suka dan pandai menyanyi. Suara merdu, begitu kata banyak orang. Kata Pak Leknya, ia bisa jadi penyanyi terkenal kalau mau. Tapi sebelum terkenal, ia harus mau manggung di sana dan di sini, dari desa ke desa, dari kabupaten ke kabupaten, dari kawinan ke sunatan. Ikut saja grup campur sari punya dalang kampung sebelah. Aku bisa antar kamu ke sana minggu depan, begitu kata Pak Leknya. Lalu ia melapor pada ibunya, ia kena amuk. Mau jadi perempuan apa kamu? Muka makmu ini mau ditaruh di mana? Punya anak ngamen kayak orang susah, bikin malu. Pak Li juga ikut kena damprat. Turuti ibumu sajalah. Begitu nasihat yang diterimanya. Menurutlah ia meski hati susah. Lalu datang Bude Lis yang mengajaknya ke Jakarta. Lewat kenalan dekat Bude, ia berhasil dipekerjakan di sebuah restoran besar. Setiap hari dengan baju panjang yang belahnya mencapai paha, melayani tamu yang bawelnya bukan main. Gerak harus sigap, tak boleh bersuara kecuali saat menawari makanan, mengulangi pesanan dan berterima kasih atas kunjungan. Suatu hari ada tamu yang rela membuang-buang waktu dengan mengobrol ini itu dengannya. Tanya soal masa lalu, bagaimana bisa mendarat di restoran itu. Ia lepas saja bercerita kalau sebenarnya ia suka menyanyi dan hampir jadi vokalis grup campur sari. Tamu itu terkejut lalu bilang begini, salah besar kamu bekerja di sini, melayani orang-orang sombong dan memandangmu rendah. Pulang, jadilah penyanyi, suarakan hatimu. Ketika hatimu senang, orang lain pun ikut gembira. Pulanglah. Tamu itu menyuarakan hatinya, tapi ibu punya suara lain, mana yang harus dipilih? Ia menghela nafas panjang. Cerita ke-20, Beda Jalur. Ibu tahu siapa yang punya usaha papan reklame besar ini? Ya, yang itu. Yang ada gambar rokoknya itu. Adik saya, Bu. Asli adik saya. Berkat usaha reklame ini dia jadi kaya raya banget. Rumahnya sudah tidak terhitung. Anak-anaknya semua sekolah di luar negeri. Kemarin dia mantu buat pertama kalinya. Pesta dibikin di kampung, tapi meriahnya ngalahin pesta kawinannya Dian Sastro, Bu. Antrean tamu sampai sekilo. Pengantinnya diarak sama polisi, pakai nguing-nguing itu. Pak Camat sampai panik. Dia kira ada menteri yang datang ke kampungnya. Makanan buat tamu enak-enak, dipesan khusus dari Solo, Semarang, dan Jogja. Saya yang gak nyangka orang tidak sekolah bisa sukses kayak gitu. Cuma sampai SD sekolahnya. Tapi hebatnya ngalahin yang insinyur. Kalau sekolahnya beres, barangkali sudah jadi anggota DPR. Ya, barangkali memang sudah nasibnya, Bu. Dia itu sebetulnya adik angkat saya. Waktu saya masih kecil, ada orang nitip bayi ke ibu. Katanya mau ke pasar. Nggak taunya sampai malam, bayi itu nggak diambil-ambil. Disusulin ke pasar, nggak ada. Akhirnya sama ibu diangkat anak jadi adik saya, disekolahin. Tapi pas dia tamat SD, bapak nggak mau biayain lagi. Dia disuruh jadi gembala kambing dan ngurus sawah saja. Dia tidak diterima. Dia nggak terima, kabur ke Jakarta. Di terminal Pulau Gadung, dia ketemu sama orang proyek yang dilalahnya nggak punya anak. Langsung diajak pulang, dipelihara, diajari macem-macem. Memang dasar otaknya encer, diajari apa aja dia bisa. Malah bikin usaha bapak barunya makin maju. Gara-gara usaha papan reklame ini, orang tua barunya itu udah gak perlu kerja lagi. Sudah hidup enak di kampung, tentrem lan laharjo. Semua berkat adik saya yang sekolahnya cuma sampai SD itu. Lah, saya yang sekolah sampai SMA malah cuma kerja begini. Kemarin itu pas dia ngawinin anaknya, saya bilang mau kerja sama dia saja. Jadi sopirnya juga gak apa-apa. Tapi dia gak mau, katanya gak pantas. Bisa saja dia itu. Ceritanya berhenti sampai di situ karena saya telah diantarnya ke tempat tujuan. Dalam sekejap ia berlalu bersama taksi birunya. Cerita ke-21, Lelaki dengan tas kertas. Seorang teman memperkenalkan kami pada suatu ketika di sebuah kedai kopi di selatan Jakarta. Di pertemuan itu,
kami saling tanya bidang kerja masing-masing, juga berbagi informasi lokasi tempat tinggal. Kami tinggal di wilayah berbeda. Dia orang selatan, saya di pinggir timur Jakarta. Selang beberapa minggu setelah perkenalan itu, saya melihatnya di sebuah pusat perbelanjaan, berjalan santai dengan beberapa tas kertas bertuliskan merek baju ternama. Mata kami saling tatap. Saya buru-buru menganggukkan kepala dan memberinya senyum yang agak lebar. Kami saling kenal, bukan? Tapi dari seberang sana, tidak ada balasan setara atas apa yang saya berikan. Dia tampak heran menerima senyuman saya, seperti mati gaya, tak tahu harus berbuat apa. Karena jarak di antara kami semakin dekat dan akan tampak aneh kalau tiba-tiba salah satu dari kami masuk toko. Maka ia pun membuat sudut bibirnya agak naik, sehingga tampak seperti senyuman tipis, tak lebih. Matanya tetap mengisyaratkan kalau ia heran melihat saya tersenyum padanya. Dia lupa, oh mungkin saja, sangat mungkin bahkan. Dan tentu saya tak perlu jengkel, karena ini sungguh bisa dimaklumi. Dia kan orang sibuk, urusannya macam-macam, ketemu banyak orang setiap hari. Pasti ada yang akan tak tercatat, dan saya hanya salah satu di antaranya. Lalu seminggu setelah saya melempar senyum dan dia memandang dengan muka datarnya itu, kami bertemu lagi di pusat perbelanjaan lain lagi. Kali ini, teman yang dulu mengenalkan kami berada di sebelahnya. Teman ini datang menghampiri saya dan lelaki dengan tangan yang digelantungi tas-tas kertas dari toko terkenal kelas dunia itu ikut bergerak ke arah saya juga. Setelah cium pipi kiri dan kanan dengan teman itu, saya ulurkan tangan padanya. Menyebutkan nama, ia melakukan hal yang sama. Kamal, katanya. Teman saya itu langsung menyambar. Loh, kok kenalan lagi sih? Waktu itu kan kalian berdua sudah aku kenalkan, bukan begitu, Bu? Saya tersenyum-senyum saja, agak kecut. Kamal tersenyum lebar dan menepuk-nepuk bahu saya, katanya. Kan kami cuma ingin menguji daya ingatmu saja, ini drama. Bukan begitu, Bu. Saya yang tak punya pilihan lain segera mengangguk-ngangguk. Drama, katanya. Baiklah, kami berpisah kali ini saling bertukar kartu nama. Pada satu hari Minggu, saya terpaksa ke mall baru yang baru buka dan penuh sesak. Seorang klien ngotot ingin meeting di sana sambil sarapan. Setelah selesai, saya berkeliling. Sudah bisa diduga saya bertemu siapa bukan? Ya, saya kembali melihat Kamal bergelanggang di koridor sambil mencincing tas-tas kertas ukuran besar dengan logo merek terkenal. Mengingat kejadian sebelumnya, saya mencoba menahan senyum dan anggukan kepala meski jarak antara kami sudah begitu dekat dan mata kami saling tatap. Ternyata saya melakukan hal yang tepat karena dia memang tidak bereaksi sedikit pun. Matanya menatap lurus seakan menembus saya. Lupa. Sangat boleh jadi. Ia kan orang sibuk, banyak pikiran, banyak urusan dan jelas-jelas saya tidak termasuk di dalam rentetan urusannya. Herannya, saya dan dia sering kali bertemu di tempat-tempat ramai. Tetapi sejak saat itu, setiap kali saling berpapasan atau menangkap bayang sosoknya, saya memilih langsung berbelok, berputar arah masuk toko atau pura-pura membetulkan sepatu. Bisa juga mengaduk-aduk tas mencari barang yang memang tidak saya bawa. Begitulah, kecuali bila ia berjalan bersama orang lain yang kebetulan saya kenal. Kalau sudah begini, apa boleh buat? Kami pun pasti berkenalan lagi, main drama, seperti katanya waktu itu. Pekerjaan yang agak menumpuk membuat saya memilih menghindari permintaan meeting di mall. Saya hitung-hitung terlalu banyak waktu terbuang hanya untuk bolak-balik dari kantor ke mall atau kafe dan kembali ke kantor lagi. Konsekuensinya saya tak bertemu Kamal. Bahkan tak sempat memikirkannya hingga 2 malam yang lalu, tepatnya lewat tengah malam. Telepon genggam saya berbunyi nyaring, nomor yang tertera tak saya kenal. Tetapi kebiasaan menerima kabar buruk dari keluarga dan teman yang tersebar di mana-mana membuat saya selalu menjawab telepon di waktu-waktu aneh begitu. Di ujung sana terdengar suara seorang pria. Bu, ini saya, Kamal. Kamal?
Oh, Kamal yang selalu lupa nama dan muka saya setiap kali kami bertemu, tapi bisa langsung ingat kalau ada orang lain bersama kami. Kamal, ada apa menelpon di jam begini? Sungguh luar biasa mengherankan. Jangan-jangan bukan Kamal yang itu. Maaf, ini Pak Kamal. Iya Bu, Kamal. Saya kenalannya teman ibu yang waktu itu. Betul, ini Kamal yang itu. Iya Pak Kamal, ada apa? Saya punya masalah kecil menyangkut media yang ibu tangani. Aduh, jangan sampai ada yang mendadak kurang ajar padanya. Ada masalah apa kiranya Pak Kamal? Saya sudah duduk tegak di tempat tidur, siap berdiri dan lari bila diperlukan. Begini Bu, 3 minggu lalu wartawan dari kantor ibu mewawancarai saya. Oh iya, saya tahu itu. Ada yang salah. Ya begitulah, begini. Keadaan sudah makin sulit dikendalikan. Bisa bantu nggak Bu? Dikendalikan apanya Pak? Dan bantu bagaimana? Bagaimana ya Bu? Sebentar, Pak. Apa masalahnya ya? Ada hubungan dengan wartawan kami atau... Saya tidak bisa jelaskan sekarang. Bu, nantilah kalau waktunya pas sambil ngopi-ngopi. Pak, coba tolong jelaskan sebetulnya ini soal apa sih? Kalau telepon jam segini ya mestinya penting, masa nunggu ngopi-ngopi? Ya saya ngerti Bu, maaf begini. Singkat kata tolong bantu saya supaya hasil wawancara itu jangan dimuat dulu, tunda saja. Nanti kalau sudah oke boleh dimuat. Pak Kamal, pekerjaan saya menyupervisi tampilan majalah desainnya Pak. Sementara soal Bapak sebut tampaknya soal isi. Itu sepenuhnya hak pimpinan redaksi majalah bersangkutan. Aduh, tolonglah Bu. Pak, saya tidak bisa janji apa-apa kecuali membantu mengecek. Itu pun baru bisa saya lakukan sekitar 7 jam dari sekarang. Begitu ya Bu. Apa pimpinan redaksinya tidak bisa diajak kerja sama Bu? Kira-kira berapa? Pak Kamal, ini tidak ada hubungan dengan berapa. Tolonglah Bu, tolong. Di ujung sana sepertinya ada yang siap menangis. Bahaya. Pak, yang bisa saya janjikan adalah mengecek status tulisan itu. Kalau belum naik cetak, masih terbuka kesempatan untuk direvisi. Tapi kalau sudah sampai percetakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Aduh, saya betul-betul kepepet sekarang, Bu. Nanti kalau berhasil saya atasi akan saya jelaskan sambil ngopi-ngopi. Halah, ngopi-ngopi lagi. Kapan itu? Sedangkan saat papasan saja ia tidak bisa melihat saya. Bagaimana pakai ngopi-ngopi segala? Bisa-bisa yang diajak ngopi orang lain karena dia tak ingat juga muka saya seperti apa. Yakin. Paginya sambil menunggu teman yang menulis profil Kamal tiba di kantor, saya mengetik namanya di halaman web portal berita. Dan di baris teratas namanya muncul. Kamal terjerat perkara penggelapan uang. Jumlahnya amat sangat besar. Yang terkait adalah para pembesar negeri ini dan beberapa selebritas ternama. Aduh. Begitu teman yang menulis profilnya tiba, saya ceritakan soal telepon semalam. Tidak bisa lah, sudah naik cetak sejak 3 hari lalu Mbak, katanya sambil mengaduk kopinya. Apa sih isi tulisannya? Dia kami muat di Rupi Gaya Hidup Pengusaha Ternama. Di situ secara khusus dia bicara soal hobi berbelanja, brand favorit, soal 3 rumah baru, liburan yang harus di New York, Paris, Bahama, ya gitu-gitulah Mbak. Biasa soal gaya hidup. Tak berbahaya. Saya mengangguk-angguk dan teman itu menganggap saya sependapat dengannya soal betapa tidak berbahayanya tulisan itu. Ketika membuka laptop di meja kerja, telepon genggam saya berdering. Nama Kamal muncul di layar. Saya biarkan berdering hingga terputus sendiri. Cerita ke-22, Semir Sepatu. Hari ini ada meeting, tetapi begitu melirik sepatumu, kau sendiri kaget. Kotornya bukan main. Tenang, mampir saja ke kedai sotomi di pojok jalan Irian. Ada Tigor di sana dengan kotak semir sepatunya siap membantu. Ia bekerja sangat cepat. Tak sampai 5 menit, sepatumu telah mengkilap. Bersih. Sambil menyerahkan sepatumu, ia akan menyebutkan ongkos yang harus kau bayarkan. Rp2.000. Nah, berikanlah jumlah yang dimintanya itu. Kau tak punya uang kecil.
Tigor akan berusaha mencari kembalian segera mungkin. Kalau kau merasa puas dengan layanannya, cukup katakan terima kasih. Tigor, yang sarjana teknik komputer dan sudah 3 bulan tak kerja karena kena PHK itu, akan tersenyum lebar dan berlalu dari hadapanmu sambil bersiul-siul ringan. Kau iba padanya dan ingin memberi uang. Persenan, lupakan, karena Tigor akan menjawab begini. Jangan beri lebih, bayar sesuai yang aku minta. Cukup, kau menyinggung perasaannya. Cerita ke-23, Madame Loucheret. Sudah lebih dari seminggu, saya berada di kota bising ini. Dan sejak tiba hingga hari ini, kegiatan saya cuma ikut pelatihan dari pagi hingga malam. Ini persiapan yang harus dijalani dan tidak bisa ditawar, mengingat 6 bulan dari sekarang, majalah lisensi yang akan kami pelajari luar dalam ini akan terbit di Indonesia. Pelajaran meliputi soal tata letak, warna, jenis huruf, sampai urusan model dan baju yang boleh ia kenakan. Tak ketinggalan aturan foto produk yang harus jelas, tapi jangan seperti katalog. Dan tentu saja napas tulisan. Setiap topik diterangkan oleh mentor yang berbeda dalam bahasa Inggris. Ada yang bicaranya super jelas, tapi banyak yang kumur-kumur sehingga perlu bilang I'm sorry berkali-kali. 11 jam sehari, 5 hari dalam seminggu, masih ditambah dengan makan malam bersama, tentu sambil berbahasa Inggris. Sungguhlah melelahkan, sehingga begitu selesai saya pilih meluruskan badan di hotel, mandi, lalu cepat-cepat tidur. Tetapi hari ini lain, tiba-tiba datang kabar baik. Jadwal pelatihan diperpendek, selesai sebelum pukul 3 sore dan tak ada makan malam bersama. Berarti bisa lihat-lihat kota sambil belanja oleh-oleh, kegiatan yang paling menjengkelkan. Biarlah yang lain melakukan itu, saya mau menonton drama musikal saja. Kalau tak sekarang, kapan lagi? Tanpa kembali ke hotel, saya langsung menuju kawasan teater di Broadway di tengah kota. Oh, betapa banyak yang ingin saya tonton. Timbang-timbang sana-sini, akhirnya saya pilih Cats. Kebetulan masih ada waktu untuk menonton pertunjukan sore. Habis membeli tiket, saya langsung masuk ke gedung teater. Tak ingin berlama-lama di luar, dingin. Di pintu masuk, seorang perempuan berusia 60-an, berambut perak, dengan senyum manis, datang mendekat. Sambil membetulkan kacamata, ia bertanya, "Bisa saya bantu menemukan tempat duduk Anda?" Saya menyodorkan tiket, lalu dengan nyala senter kecil di tangannya, ia memeriksa nomor tempat duduk saya. Di mezanin, tempat yang jarang dipilih orang, tetapi sebenarnya sangat menyenangkan. Oh ya, karena lihat sendiri nanti ketika pertunjukan dimulai, katanya dengan senyum lebar yang membuat matanya mengecil dan hidungnya berkerut. Lalu ia memberi isyarat agar mengikutinya. Ia berjalan cukup cepat, sesekali menengok ke belakang, memastikan saya tak tertinggal. Kami tiba di tempat pilihan saya. Di sisi kanan panggung, ia menyalakan senter lagi, mengarahkannya ke kursi bernomor sama dengan karcis saya. Buru-buru saya sisipkan selembar uang $5 ke genggamannya. Ia tertawa kecil mengangguk-angguk. "Thank you, sweetheart. Really appreciate it." Sebelum kembali ke posnya di pintu masuk, ia membungkukkan badan. "Kalau mau geser agak ke depan, bisa saja. Tempat ini sangat jarang terisi," bisiknya sambil menepuk-nepuk bahu saya. Lampu padam tak lama setelah itu. Dalam gelap, beberapa detik sebelum panggung benderang, seseorang bergegas duduk di kursi sebelah saya yang kosong sejak tadi. Belum sempat melihat siapa yang duduk di kursi sebelah, pertunjukan dimulai. Oh, ternyata ini yang dimaksud ibu user itu. Pojok pilihan saya ternyata menjadi tempat keluar masuk beberapa kucing. Sambil menunggu giliran melompat ke panggung, ada yang meletakkan kakinya ke pangkuan saya atau menggesek-gesekkan kepalanya ke lengan saya. Ya, seperti perilaku kucing pada umumnya. Begitu istirahat, lampu menyala. Ternyata yang duduk di sebelah saya adalah ibu user yang tadi mengantar saya. "Anda senang Cats juga?" Saya iseng bertanya. "Sangat, ini buat pertama kali saya menonton lengkap. Biasanya cuma bisa melihat bagian tengah
atau belakang saja. Besok libur dan minggu depan saya pindah tugas ke gedung lainnya. Jadi saya memanfaatkan malam ini dengan sebaik-baiknya, katanya. Betapa menyenangkannya hidup Madame Usher ini. Kapan saja ia mau, musikal apa saja bisa ditontonnya. Hei, jangan berpikir yang bukan-bukan, darling. Tiba-tiba ia memutuskan pikiran saya. Penghasilan saya sangat kecil, jadi cuma bisa menonton di tempat tugas. Mau nonton di tempat lain, tiketnya mahal. Bisa saja dapat penghasilan lebih banyak asal saya mau setiap malam. Tetapi sulit, kaki saya sering tak bisa diajak bekerja sama. Kalau cuaca buruk, terutama di musim dingin, saya terpaksa tinggal di rumah. Tapi ini pekerjaan yang amat menyenangkan. Sudah lama bekerja di tempat ini. Baru sekitar 2 tahun. Tadinya saya ibu rumah tangga biasa. Nenek tepatnya, dengan suami yang tidak suka tontonan seperti ini. Oh, that's so bad. I know, suami saya seorang marinir yang tidak suka segala sesuatu berbau seni. He said art is just for rich people. Dan karena kami bukan orang kaya, maka ia tidak pernah mengizinkan saya menyisihkan uang untuk menonton musikal, balet, konser, apa saja. Padahal saya sangat suka semua itu. Kakek saya seorang anggota orkes musik klasik. Ibu saya pemain orgel di gereja. Ayah saya pianis, anggota kelompok musik kamar. Ia lancar bercerita. Saya pikir saya akan bisa menerima itu. Apalah beratnya tidak menonton drama, menikmati musik atau tarian, tapi ternyata makin hari makin berat rasanya, katanya lagi. Tentu tidak mudah, saya menimpali. Bayangkan, ia bisa marah besar setiap kali mendengar saya bersenandung. Katanya itu pasti karena saya sedang jatuh cinta pada orang lain. Apapun sepanjang itu berkaitan dengan seni, pasti jadi sumber ribut di rumah. Begitu terus selama berpuluhan tahun. Makin lama makin berat. Ia menarik napas panjang sampai akhirnya saya tak tahan lagi dan keluar dari rumah. Ini mengejutkan semua orang. Saya perempuan usia lanjut dengan alasan sepele meninggalkan suaminya, tetapi itu keputusan tepat. Begitu terlepas, oh bukan main rasanya. Lepas, mau bersiul, senandung, bebas saja. Dalam cahaya remang-remang, saya bisa melihat matanya berbinar. Saya tepuk-tepuk punggung tangannya. Menginap di mana? Ia berbalik bertanya. Doubletter 42 Street. Dekat dari sini. Kalau tak hujan, pulang jalan kaki saja. Ia mengusulkan. Ma'am, tinggal jauh dari sini. Di Greenwich. Tinggal naik subway. Kadang-kadang bila partner saya punya waktu, dia akan datang menjemput. Tetapi itu sangat jarang. She is very busy, katanya. Saya mengangguk-angguk saja. Buat kamu mungkin aneh mendengar ada yang hidup dengan partner sejenis. Ia bicara dengan suara rendah. Saya buru-buru menggeleng. Tidak, ma'am. Itu hal yang terjadi juga di negara kami. Alisnya naik heran, lalu ia meneruskan ceritanya. Kami tinggal bersama sejak 3 tahun lalu, tetapi rasanya seperti sudah berpuluhan tahun saja. Kami seumur, sungguh saya tidak pernah menduga perjalanan cinta saya jadi seperti ini. Saya ini ibu dari 2 anak perempuan dan nenek dari 3 orang cucu. Tetapi sejak tahu saya hidup bersama Madeleine, pasangan saya, anak-anak tak lagi ingin berhubungan dengan saya. Saya tak tahu harus berkata apa. Madeleine tidak seperti saya. Dia sudah lama hidup sendiri. Suaminya pergi setelah tahu ia tertarik pada perempuan. Ia meneruskan, bukan hidup yang mudah, memang, tetapi saya merasa beruntung karena bisa hidup bersama orang yang mencintai saya apa adanya. Hanya saja kadang-kadang hati terasa berat ketika akhir pekan tiba. Dulu itu adalah waktu yang paling saya nantikan, bertemu dan bermain dengan para cucu. Saya sangat merindukan mereka. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar menahan tangis. Saya genggam tangannya, ia menunduk, genggamannya mengencang. Pengeras suara di atas kepala menyampaikan kalau pertunjukan akan segera dimulai. Ia melepaskan tangannya dari genggaman saya untuk mengusap matanya yang berair. Maaf saya tidak bermaksud. Belum pernah saya seperti ini. Bercerita begitu lepas pada orang asing, dari negeri yang jauh pula. Terima kasih, you are so kind, bisiknya. Ia kembali duduk tegak,
Kami lanjut menonton. Ketika bagian final tiba, ia menepuk bahu saya. Saya harus kembali bertugas, katanya. Buru-buru saya mengangguk. Ia bergerak cepat, menghilang dari balik tirai pintu keluar teater sebelum pertunjukan benar-benar selesai. Lampu ruangan menyala terang. Begitu lepas dari gerombolan penonton yang bergerak santai, saya setengah berlari menuju lobi, mencoba menemukan Madame Luster di sana. Tak tampak, bahkan ketika lobi teater sepi melompong, ia tak tampak juga. Di luar trotoar basah, habis hujan, saya berjalan pulang. Besok pelatihan lain sudah menanti. Telah selesai saya bacakan buku Kios Pasar Sore karya Reda Gaudimo. Buku ini benar-benar membawa banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari milik orang lain, seperti kisah penjual keliling, keluarga, teman masa kecil, cerita dari sopir taksi, pengamen, maupun dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan banyak manfaat dari buku ini, dan sampai jumpa di buku selanjutnya yang akan saya bacakan.